Di suatu pagi yang tenang di tepi hutan luas, rombongan gajah berjalan perlahan menyusuri padang rumput untuk mencari makan. Daun-daun hijau berembun, udara segar, dan langit cerah membuat langkah mereka ringan. Di antara rombongan itu, seekor anak gajah bernama Bimo berlari ke sana kemari, memukul-mukul tanah dengan kaki mungilnya. Ibu gajah, Suma, terus mengawasinya sambil mengunyah ranting muda. Namun tanpa disadari, Bimo melangkah terlalu jauh dari rombongan. Ketika ia menginjak tanah yang tampak biasa saja, mendadak tanah itu ambles. Bimo memekik keras. Tubuhnya jatuh terperosok ke dalam kubangan lumpur rawa yang dalam. Seketika ia panik, mengibaskan telinga dan belalainya, berusaha keras keluar. Tapi lumpur semakin menahan tubuhnya. Teriakan itu membuat Suma langsung menoleh. Ia melihat anaknya terjebak. Hanya bagian kepala dan punggungnya yang terlihat. Dengan jantung berdegup cepat, Suma berlari, disusul gajah-gajah lain. Mereka mengelilingi kubangan itu. Suma mencoba mendorong tubuh anaknya menggunakan kepala dan belalai, tapi lumpur terlalu lengket. "Tenang, Bimo! Ibu di sini!" seru Suma sambil mencoba mengait belalai anaknya. Rombongan gajah lain ikut membantu. Ada yang mendorong dari sisi kubangan, ada yang menginjak tanah, mencoba membuat landasan agar Bimo bisa naik. Namun, setiap kali Bimo bergerak, tubuhnya justru semakin tenggelam. Sedikit demi sedikit, keputusasaan mulai menyelimuti Suma. Jantungnya berdebar tak karuan, dan matanya mulai basah menahan tangis. Setiap detik terasa begitu berharga, karena ia tahu tenaga Bimo terkuras habis. Dengan napas berat, Suma memindai sekelilingnya dengan panik, mencari apa saja ranting besar, batu, apapun yang bisa menjadi tumpuan. Namun, hutan seolah diam membisu, tak menawarkan pertolongan. Kegelisahan rombongan gajah lain terdengar dari dengusan berat mereka, menambah rasa putus asa yang menyelimuti Suma. Kemudian Suma mendapatkan ide yang tak biasa. Ia teringat bahwa tidak jauh dari titik itu, ada jalan raya yang kadang dilalui manusia dengan mobil, meski ia biasanya menghindari jalan itu. Kali ini ia tahu bahwa ia membutuhkan pertolongan dari makhluk yang sering ia lihat dari kejauhan. Dengan tekad kuat, Suma berlari meninggalkan rombongan. Gajah-gajah lain bingung, tapi mereka tetap menunggu sambil menjaga Bimo. Suma terus berlari menembus pepohonan, hingga akhirnya ia mencapai tepi jalan raya. Suara mesin mobil terdengar dari jauh, mendekat perlahan. Ketika sebuah mobil putih muncul, Suma langsung berdiri di tengah jalan. Menghalangi, mobil itu mengerem mendadak. Pengemudinya, seorang pria paruh baya, keluar dengan kaget. "Astaga, gajah, kenapa dia menghalangi jalan?" katanya. Bingung, Suma mengangkat belalainya, mengeluarkan suara keras, lalu berlari beberapa langkah ke arah hutan. Berhenti, menoleh, seolah memberi isyarat agar manusia itu mengikutinya. Pria itu ragu. Namun ketika Suma mengulanginya, ia menyadari bahwa gajah ini bukan sedang marah melainkan meminta sesuatu. Dengan keberanian seadanya, pria itu mengikuti Suma sambil memanggil dua temannya dari mobil lain yang kebetulan berhenti melihat kejadian itu. Mereka akhirnya mengikuti Suma masuk ke hutan. Ketika mereka tiba di kubangan, mereka melihat Bimo hampir tenggelam setengah tubuh. "Kasihan, dia terjebak," seru salah satu pria. Tanpa menunggu, mereka mengambil tali tebal dari bagasi mobil. Tali itu diikatkan pada tubuh Bimo. Namun, untuk mengikat kuat, mereka juga melilitkannya pada tubuh Suma yang berdiri tegar. Kemudian ujung tali lain diikat pada mobil. "Baik, perlahan, kita tarik," teriak pria itu. Mobil itu mulai berjalan mundur perlahan. Tali menegang. Suma menambah tenaga dengan menarik dari sisi depan. Lumpur mulai pecah. Tubuh Bimo bergerak sedikit demi sedikit. Rombongan gajah memberi suara sorakan khas mereka. Setelah beberapa menit penuh tenaga dan napas tertahan, plak! Tubuh Bimo terlepas dari jebakan lumpur dan terguling keluar ke tanah kering. Rombongan gajah bersorak, dan Suma segera memeluk anaknya dengan belalai panjangnya, mendengus penuh syukur. Pria-pria itu tersenyum lega, meski pakaian mereka penuh lumpur.
Haha, luar biasa. Gajah-gajah ini cerdas sekali, kata salah satu dari mereka. Suma mendekati para manusia itu, mengangguk perlahan, seolah memberi ucapan terima kasih. Para manusia membalas dengan senyum dan lambaian tangan. Rombongan gajah kemudian berjalan kembali ke dalam hutan, mengiringi Bimo yang kini selamat. Hari itu menjadi hari yang tak akan dilupakan oleh siapapun hari, ketika manusia dan gajah bekerja bersama, menyelamatkan nyawa seekor anak gajah kecil. Hai guys, oh aku tahu harus loncat kemana sekarang. Yuk loncat ke tombol subscribe.